Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita dapat kembali menunaikan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shalah, salat yang paling afdal adalah salat subuh hari Jumat berjamaah. Itu adalah salat yang paling afdal, afdalu salawat. Dan alhamdulillah juga kita bisa melanjutkan ta'lim kita di kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini masih jadwal lama ya, jadwal baru minggu depan itu kita sudah geser karena tazkiyatun nufusnya sudah kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan bab tentang ar-raja, yaitu harapan kepada Allah, kewajiban berharap kepada Allah ya, dan larangan berputus asa ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau melarang seseorang itu berputus asa dan memerintahkan agar setiap orang, terutama orang beriman, itu memiliki harapan yang besar, memiliki keyakinan yang besar kepada karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, kesehatan dan karunia-karunia Allah yang lain. Dan juga wajib punya harapan yang besar kepada Allah akan ampunan-ampunannya dan taubat darinya. Bab tentang itu sangat panjang kajiannya ya, sehingga kita pilihkan beberapa hadis yang kita lihat sangat relevan dengan konteks kita hari ini. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idza imra'atun minas sabyi tas'a id wajadat sabiyan fis sabyi akhadathu fa alzaqathu bi batniha fa arda'athu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar? Qulna la wallah. Faqala lillahi arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha, muttafaqun alaih. Jadi ini ceritanya ada di antara tawanan ya, itu ditemukan ada seorang bayi, seorang anak kecil ya, dengan ibunya. Itu kemudian sang ibu langsung mengambil anak tersebut. Kalau di sini ibunya disebutkan dalam bahasa nakirah, tidak didefinitifkan, artinya umum ya. Jadi seorang wanita langsung mengambil anak tersebut dan menyusuinya. Maka Rasulullah SAW kepada para sahabat mengatakan, atarawna, apakah kalian memperhatikan bagaimana wanita tersebut dengan begitu gercep, dengan begitu cepat langsung meraih anak itu dan menyusuinya?
Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, tahukah kalian tentang wanita ini? Apakah mungkin wanita ini mencelakakan anak tersebut? Para sahabat membalas, la wallahi, demi Allah tidak akan pernah. Maka kata beliau, ini poinnya. Lillahi, demi Allah, bahwa Allah Tuhan kalian itu, Tuhan kita, lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi, ay al-mar'ah bi waladiha, dari anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, merahmati kita, mengasihi kita lebih dari kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya kepada kita melebihi kita sendiri kepada diri kita sendiri. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Dalam riwayat lain, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat atau asma dari asma Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pondasi atau poros dari seluruh asma dan sifat Allah yang lain. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah satu dari Ismul A'zamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa yang ngobrol di luar itu? Jangan kenceng-kenceng ngobrolnya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu adalah sifat dari sifat Ismul A'zamnya Allah Subhanahu wa taala. Ismul A'zam adalah sifat utama, sifat yang paling agung dari seluruh sifat dan asma husna Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna itu ada nama Allah yang paling agung disebut Ismul A'zam. Yang kata Rasulullah SAW, Ismul A'zam itu idza du'iya biha, kalau dijadikan sebagai tawassul dalam berdoa, pasti itu diijabah. Cuman tidak semua orang tahu, bahkan kita semua tidak tahu apa Ismul A'zamnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi isyarat Nabi SAW memberikan informasi tentang Ismul A'zam, bocoran. Jadi hakikatnya kita tidak tahu apa itu Ismul A'zamnya Allah, nama paling agungnya Allah taala, tetapi isyaratnya dikasih tahu. Mengapa kita penting memahami ini? Karena Asmaul Husna adalah tawasul terbaik kita dalam berdoa. Dan di antara Asmaul Husna itu ada Ismul A'zam. Maka di dalam hadis SAW beliau berpesan, kalau kalian berdoa lakukan dua hal. Fal yumajjidillah wal yusolli alaih. Agungkan Allah dan sholawati Rasulullah, baru berdoa. Maka kalau kita boleh SOP kan doa itu, yang pertama itu fal yumajjidillah, agungkan Allah, puji-pujilah Allah, puja-pujalah Allah, sanjung-sanjunglah Allah. Yang kedua baru fal yusalli alaih, dan bersolawatlah kepada Rasul SAW. Ini dalil bahwa urutan berdoa itu yang paling benar adalah yang pertama membaca Asmaul Husna, baik itu ya Rahman, ya Rahim, atau ya Arhamar Rahimin, atau Subhanallah, atau Alhamdulillah, ataupun yang lain-lain. Baru yang kedua bersolawat kepada Rasul SAW. Di antara dalil lain yang menguatkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, berdoalah dengan itu. Yang kedua hadis Nabi SAW, kullu da'watin la yusalla alaih
fahuwa mardud. Setiap doa yang tidak dihantarkan dengan sholawat itu ditolak atau tertolak. Maka jika kita berdoa, perintah Al-Quran adalah membaca Asmaul Husna sebagaimana para nabi melakukan. Ya Arhamar Rahimin, Subhanaka, banyak sekali itu Subhanaka. Jawaban dari Subhanaka apa? Fastajabna, kami ijabah. Para nabi kalau dalam berdoa selalu membaca Subhanaka atau Arhamur Rahimin. Nabi Musa itu bacaan doanya kokojonya itu Ya Rahim. Nabi Ayub bacaan doanya kokojonya itu Ya Arhamar Rahimin. Nabi-nabi yang lain itu Subhanaka. Jadi senantiasa para nabi, para rasul dalam berdoa itu adalah memanjatkan Asmaul Husna. Dan yang kedua adalah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara Asmaul Husna itu sebagai syarat utama dalam berdoa ya, itu adalah Ismul A'zam. Dan Ismul A'zam Allah itu dirahasiakan. Dirahasiakan. Hanya saja Rasulullah memberi isyarat. Kata beliau, Ismul A'zam itu ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran, ada di surat Toha. Itu isyaratnya 3. Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Kemudian disimpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW, di antara hadis tersebut adalah ketika Rasul mendengar seorang pemuda berdoa dengan Al-Ahadus Somad, Rasul mengatakan dia telah berdoa dengan Ismul A'zam Allah yang pasti dikabulkan. Redaksi lengkapnya doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saat Rasulullah mendengar orang tersebut baca doa ini juga dalil bahwa doa itu dikeraskan boleh. Sampai Nabi mendengar doa itu. Kemudian Nabi mengatakan faqad da'a bismil a'zam. Dia telah berdoa kepada Tuhannya dengan Ismil A'zamnya. Pasti diijabah. Pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ Al-Ahad As-Samad, Ismul Azamnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan lain Ismul Azam itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Nabi Musa mengamalkan itu. Nabi Ayub juga mengamalkan itu. Maka itu isyarat bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim Ismul Azam, dan itu terdapat di ayat Al-Baqarah, Ali Imran, dan juga Toha. Dan yang ketiga Ismul Azam itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Karena itu terdapat pada ayat kursi. Maka para ulama menyimpulkan dari isyarat Rasulullah bahwa Ismul Azam terdapat pada Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha, serta hadis-hadis Nabi yang mengisyaratkan ke arah sana, maka mereka menyimpulkan, para ulama menyimpulkan Ismul Azam itu antara 3. Imma Ar-Rahman Ar-Rahim, imma Al-Hayyul Qayyum, imma Al-Ahadus Samad. Itu rahasia terbesar dari asma Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperolehnya, maka itu akan menjadi kunci doa yang paling mujarab, yang paling dahsyat. Sebagaimana dalam kisah seorang ulama Bani Israel di zaman Nabi Musa yang bernama Bal'am bin Ba'ura, yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah diperintahkan menceritakan ini kepada umatnya sebagai pelajaran. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu tentang kisah seorang alim, seorang wali, sahibul karamah yang sangat luar biasa, kesalehannya luar biasa, karamahnya luar biasa, kewaliannya.
Sampai-sampai orang ini saking walinya, itu Imam Qatadah menyebutnya orang ini dapat menembus pandangannya itu ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh doanya diijabah. Sakti mandraguna diijabah semua doanya. Sampai Rasulullah disuruh untuk menyampaikan ini kepada umatnya. Terdapat di Al-Quran. Tetapi sang alim ini terjerumus kepada suapan godaan duniawi, yaitu menerima suap dari seorang pembesar di zaman itu, Raja Kan'an, ya. Dia terima suap itu, dan karena suap itu dia menerima tawaran sang raja, yaitu untuk membunuh Musa alaihissalam. Dia terima suapnya dan dia terima syaratnya. Nah ini godaan terbesar para ulama itu adalah harta, sogokan, gratifikasi, suap, dan yang sejenisnya. Ya, ulama sekelas Bal'am saja yang Al-Quran sampai mengakui kesalehannya dan kealimannya, kewaliannya, itu pada akhirnya terjerumus sebagai sebuah pelajaran bagi yang lain. Apalagi ulama-ulama yang ya cuman baru baca kitab gitu. Apalagi ulama-ulama yang belum teruji kewaliannya. Ngaku walinya udah, tapi mungkin belum pengakuan dari Allah, dari Rasulullah SAW. Nah ini kenapa Allah perintahkan Nabi kita menceritakan kepada kita umatnya agar menjadi pelajaran. Setingkat Bal'am saja bisa tergelincir. Walhasil Bal'am ini berperang dengan Nabi Musa atau melawan Nabi Musa, tetapi Nabi Musa lebih, dengan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa lebih perkasa, lebih kuat, dan Bal'am akhirnya mati, kalah oleh Nabi Musa alaihissalam. Poinnya adalah kenapa Bal'am ini sangat hebat sekali? Doanya semuanya mustajab karena dia menguasai Ismul A'zam, dalam arti mengetahui Ismul A'zamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh doanya dikabulkan. Bahkan dalam tafsir sampai ada doa minta, istrinya itu sampai minta ke dia untuk dijadikan wanita paling cantik di muka bumi. Istrinya minta kepada dia agar didoakan kepada Allah menjadi wanita paling cantik, dan didoakan, dan menjadilah dia paling cantik. Tapi anak-anaknya ini tidak terima. Ayah, ibu, karena dia menjadi yang tercantik, banyak orang yang mengganggu. Balikin lagi ayah kepada rupa semulanya. Anak-anaknya itu protes. Akhirnya sang ayah nuruti kemauan anak-anaknya, dibalikin lagi itu istrinya ke rupa semula dan biasa lagi. Jadi doanya sangat luar biasa. Bahkan istrinya minta didoain dengan yang paling cantik, anaknya minta didoain balikin ke rupa semula. Akhirnya biasa lagi. Itu saking hebatnya Bal'am bin Ba'ura. Tetapi itulah dalam Al-Quran sebutkan fansalakho, dalam redaksi lain fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin, dia memperturutkan hawa nafsu, menerima suap dari raja, fakana minal ghawin, akhirnya dia terjerumus ke dalam lingkungan orang-orang sesat. Jadi awalnya nerima suap, masuk ke circle orang-orang gawin, orang-orang sesat. Awalnya nerima suap, nerima gratifikasi, nerima tawaran deal-deal yang menyesatkan, bahkan untuk membunuh kebenaran, ya, yaitu memerangi Nabi Musa, karena dia dipandang hanya satu-satunya yang sanggup mengalahkan Nabi Musa. Dari kesaktian hanya dia satu-satunya yang berpotensi mengalahkan Nabi Musa, maka oleh raja di-hire, kemudian diberi upeti. Bal'am tidak sadar siapa yang dihadapinya. Yang dihadapinya bukan orang sembarangan, Nabi.
Nabi Musa gimana cara ngalahkan seorang nabi? Ada di Quran. Coba lihat di surat Fusilat ayat 30 atau An-Nahl 30 yang awalnya itu watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Penjelasannya ditafsir. Jangan diterjemah, enggak akan ada diterjemah, ditafsir. Baca ditafsir. Tafsir yang maksur ya, tafsir yang dengan riwayat, ada tafsir Qatadah, tafsir Muqatil, tafsir Mujahid, Ibnu Katsir, At-Tabari. Nah, baca di situ. Itu jelas dijelaskan rinciannya. Namanya Bal'am bin Ba'ura, dalam bahasa Ibrani Belium bin Ba'ura. Bahasa Arabnya Bal'am, bahasa Ibraninya Belium. Ada dua nama di dalam dua bahasa ya. Jadi hadis nomor 7 dalam bab harapan ini, kata Rasulullah SAW, ketika melihat seorang ibu tiba-tiba dengan nalurinya, dengan instingnya meraih anak tersebut dan menyusuinya, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, demi Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada kita semua hamba-hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bahkan dalam keterangan lain, Allah menyayangi kita, mengasihi kita lebih dari diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Al-A'raf 175. Silakan diperdalam. Al-A'raf 175 dan 176. Kisah tentang Bal'am bin Ba'ura. Itu pelajaran besar buat kita, bahwa jangankan ulama level negara, ini ulama level Bani Israel, itu kan ulama kahot, itu ulama yang hidup di zaman Nabi, bukan ulama sembarangan. Tapi itulah godaannya. Komo ulama anu kabeli 1 miliar 2 miliar, wah geus. Ini upeti satu kotak emas, upeti itu kan satu kotak emas zaman dulu itu. Ini baru 1 miliar goyang ya. Goyang. Nauzubillah min dzalik, waffaqanallahu ajmain liman yuhibbu wa yardah. Nah, jadi itu yang harus menjadi keyakinan dalam dada kita, bahwa Allah lebih sayang kepada kita dari ibu kita. Ada orang lebih sayang dari ibu kita? Enggak ada. Tidak ada orang lebih sayang dari ibu kita. Dan Allah lebih sayang dari ibu kita kepada kita. Ada orang lebih nyaah kepada diri kita daripada diri kita sendiri? Enggak ada. Tapi Allah lebih nyaah, lebih sayang kepada kita dari kita. Maka karena Allah lebih sayang kepada kita, Allah tahu betul apa yang baik untuk kita. Bukan apa yang kita maui, tapi apa yang baik buat kita. Allah maha tahu betul. Maka kata Nabi, semua doa itu diijabah, tapi diijabahnya cara Allah. Dalam hadis Tirmizi disebutkan, setiap doa itu diijabah. Hanya saja diijabahnya itu dengan cara Allah, yang terbaik dan paling adil, paling rahim kepada kita. Ada yang diberi dengan yang seperti diminta, ada yang diberi dengan cara dijauhkan dari musibah yang setara, ada yang diberi dengan ditabungkan nanti doa-doa tersebut di akhirat. Yu'ta amma sa'al, diberi apa yang diminta, yusraf an husu, dijauhkan dari musibah, dari bala, dan yudakhiru lahu yaumal qiyamah, ditabung untuknya nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Itu bentuk Allah mengabulkan doa kita. Maka orang-orang dulu itu tidak fokus kepada ijabah doa atau kabulnya doa, tapi fokusnya kepada berdoa atau tidaknya. Mereka tidak risau dengan doa dikabulkan atau tidak, mereka risaunya kalau tidak berdoa. Dalam sebuah athar disebutkan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hamlad doa. Aku tidak memikirkan bagaimana
doa itu diijabah atau tidak. Yang aku pikirkan adalah bagaimana aku berdoa. Karena doa itu ibadah yang terbesar. Ya, doa itu ibadah yang terbesar. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sarafnya ibadah. Doa itu adalah kepalanya ibadah. Rasul ibadah. Maka orang-orang dulu lebih fokus ke doanya, bukan memikirkan mustajabnya. Berbeda dengan kita. Kita berdoa itu yang dipikirin itu mustajabnya, ijabahnya, qabulnya. Bukan mikirin gimana banyak-banyak berdoanya. Padahal Allah sudah berjanji itu pasti dikabulkan. Dan Allah murka kalau tidak diminta. Man lam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang tidak meminta kepadaku maka aku murka kepadanya. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dalam hadis lain, laisa syai'un akramu minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari doa. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Itu hadisnya ada kurang lebih 40 itu, hadis sahih itu. Laisa syai'un akramu indallahi ta'ala minad du'a. Ada redaksi yang laisa syai'un akramu indallah minad du'a. Ada yang pakai ta'ala, ada yang tidak. Itu memberikan kita kesimpulan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah doa. Dan tidak ada yang lebih mulia dari itu. Maka banyak-banyaklah kita berdoa. Mau ada keperluan, mau tidak ada keperluan, mau sesuatu yang sudah dijamin Allah dengan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Ta'ala, berdoa saja. Dan kalau berdoa jangan tanggung-tanggung. Idza sa'altumullaha fas'alil firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah firdaus kalian. Minta surga, taruhlah minta surga. Langsung minta firdaus. Idza sa'altumullah fas'alul firdausa. Kalau kamu minta kepada Allah, minta yang terbaik, yang paling baiknya. Kalau surga yang paling tingginya. Minimal kalau yang paling tinggi nggak nyampe, yang tengah-tengah kan begitu. Itu anjuran supaya kita berdoa dengan yang terbaik. Ya. Jangan minta di emperan. Minta di emperan nanti nyemplung lah. Jadi minta tuh yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha fas'alil firdaus. Fas'alul firdaus. Mintalah firdaus atau surga yang paling tinggi sekalian, jangan minta. Ada syubhat yang mungkin disampaikan ke banyak orang. Ngomong begini, rizki itu sudah dijamin Allah, jadi nggak perlu diminta. Ini ada tuh di medsos-medsos. Dengan menggunakan dalil Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi, dabah termasuk manusia, karena makhluk berjalan dia. Illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Allah menciptakan sekaligus menjamin rezekinya. Kalau ada orang mati berarti itu memang rezekinya sudah habis. Bukan tidak dijamin rezekinya, sudah habis rezekinya. Dalam hadis, tidak akan diwafatkan orang hatta yastawfiya rizqahu, sampai rizkinya itu, jatahnya itu habis. Jadi kita tidak akan pernah mati sampai jatah rizkinya habis. Jadi kalem aja. Kalau sudah jatahnya habis baru itu. Selama masih ada jatah rizkinya tidak akan mati. Nah, ini orang menghembuskan semacam subhat ya. Dia mengatakan bahwa nggak usah berdoa minta rizki, karena rizki sudah dijamin. Kenapa kita minta doa dengan yang sudah dijamin? Itu tandanya kita ragu kepada Allah, itu salah. Masalah doa itu masalah lain, itu masalah ibadah. Doa itu ibadah, masalah ibadah, bukan masalah tidak yakin Allah ngasih rizki, Allah tidak ngasih rizki. Kita yakin betul, iman kepada Allah. Dalam tauhid kita bahwa Allah itu Rabb, Rabbul Alamin, itu tauhid kita. Rabb itu apa? Di antara makna Rabb itu adalah pemberi rizki yang terus menerus, yang menjaga, merawat kita, dan terus menerus memberi rizki kita sampai kita nanti di surga atau di neraka. Itu terus Allah itu tidak henti-hentinya memberi rizki. Bahkan saat kita tidur, rizki itu melimpah. Saat kita tidur, rizki melimpah. Napas masih napas, anggota tubuh masih ada ya. Kemudian kita diistirahatkan, itu tidur saja rizki itu melimpah, dijaga, tidak ada orang yang membahayai kita.
dan kita tidur nyaman bisa pejam, itu rezeki yang besar. Tidur saja rezekinya banyak. Belum lagi nanti bangun. Makanya ketika bangun alhamdulillahilladzi ahyana doanya kan. Karena itu rezeki yang banyak saat tidur. Jadi pernyataan bahwa rezeki itu dijamin Allah maka jangan diminta itu salah. Mungkin kalau perspektif sufistik ya dapat dipahami ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran atau hadis, itu kita diperintahkan untuk berdoa memohon rezeki. Apa contohnya? Dalam ruku dalam duduk dua sujud kan ada warzukni kan? Pilih warhamni warfa'ni warzukni wajbuni warzukni. Itu Allah disuruh kita untuk meminta doa. Allah dimintai rezeki doa tersebut. Kemudian dalam doa ba'da subuh Rasulullah SAW mengajarkan jangan lupa tiap hari doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Dalam riwayat lain wa amalan makbulan. Kita tiap hari diperintahkan doa itu. Itu artinya apa? Rizki itu diminta. Bahkan wasi'an rizkinya yang banyak. Dan Allah memiliki Asmaul Husna Ar-Razzaq. Bedanya Razik dengan Razak itu, kalau Razik itu pemberi rizki, tapi kalau Razak itu terus-terusan memberi, merawat, memelihara kita dengan rizkinya. Makna Razak itu terus-terusan memberi tanpa henti. Kalau Razik itu memberi saja, tapi kalau Razak memberi, merawat, memberi manfaatnya, kemudian menjadikan rizki itu berguna buat kita dan merawat kita. Itu Ar-Razzaq. Makanya di dalam ayat surat Az-Zariyat, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu Maha Razzaq, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat perkasa. Nah, jadi itu poin dari hadis yang kita sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa sayang kepada kita melebihi apapun. Allah sayang kepada kita melebihi apapun. Dan kedua sifat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu menjadi fondasi atau poros atau dasar dari seluruh sifat yang lain. Ya. Nah, ketika kita dalam keadaan apapun itu selalu panjatkan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya nomor 2 ya. Itu Robbana itu doa sapu jagat ya, dianjurkan dibaca. Bal'am, oh iya. Orang yang kita anggap ulama, ahli ibadah, tergelincir. Bahkan kalau lihat data 4 menteri agama kita oleh kantor KPK. Ya. 4 menteri agama. Apa kira-kira kesalahan mereka sehingga mereka bisa tergelincir gitu, dan cara mengatasinya gimana? Ya, jadi kemarin kita belajar ya di Minhajul Abidin itu, kata Imam Ghazali, faedah kita menuntut ilmu itu kan baru 2 kemarin ya. Yang pertama apa? Fa innal ilma madar al ibadah. Karena ilmu itu poros dan pondasinya ibadah. Oke, itu clear ya. Maka ilmu wajib didahulukan dari ibadah. Yang kedua apa? Fa innal ilma yurisul khasyah. Karena ilmu itu, ilmu kita kepada Allah mewariskan atau memunculkan rasa takut. Nah, ini orang-orang yang tergelincir kepada dosa-dosa seperti itu, dosa korupsi misalnya, itu karena memang tidak ada rasa takut kepada Allah. Khosyahnya itu enggak ada, ilmunya tidak sampai ke khosyah, baru sebatas pengetahuan. Padahal hakikat ilmu itu adalah rasa takut, khosyah. Kata Imam Ahmad radhiyallahu anhu bahwa puncak tertinggi dari keilmuan itu adalah khosyah, rasa takut kepada Allah.
Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alim itu adalah khosyah. Khosyah itu adalah alim. Tetapi pada prakteknya banyak orang punya pengetahuan, tapi rasa takutnya tidak ada. Takut pada atasan, takut pada istri, takut pada pimpinan, takut pada harta, takut pada situasi, tapi sama Allah tidak takut. Banyak orang begitu. Ketika dia ngambil, dia tidak memikirkan bahwasanya kelak ini setiap sen yang dia ambil itu, setiap 1 rupiah yang dia ambil harus dia bertanggungjawabkan di hadapan 380 juta warga Indonesia, di hadapan Allah. Gimana itu coba mengembalikannya? Yang kedua, Allah Ta'ala belum mau memberikan taubat kecuali hak manusia dikembalikan. Itu bagian dari keadilan Allah kepada orang-orang yang diambil, dirampas hartanya, baik secara halus dengan administrasi ataupun secara tidak halus. Dan perlu diingat, tidak semua yang legal itu halal. Mungkin ada aturan yang membolehkan dia menerima apa atau mengambil apa, tapi kalau dia tidak halal, tetap itu korupsi hakikatnya. Di hadapan Allah dalam standar agama, standar moral agama itu korupsi. Meskipun misalkan itu dihalalkan, dilegalkan, maaf. Jadi kadang sesuatu yang legal itu tidak halal. Tidak semua yang legal itu halal. Maka Allah merintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi dan mengambil itu halalan thayyiba. Kalau dalam harta, thayyiban itu mungkin legal, kemudian bermanfaat, baik. Tapi halalnya itu nomor utama, halalan dulu, baru thayyiban. Nah, kenapa ini terulang? Banyak pejabat kita yang terjerumus kepada korupsi, terjerumus kepada mengambil. Tadi tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada muraqabah, merasa diawasi, merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau orang itu punya insting, punya nurani, dia diawasi Allah, tidak akan berani. Jangankan diawasi Allah, perasaan diawasi Allah, perasaan disorot CCTV aja kita takut. Saya aja ngisi taklim dengan di kamera ini, merasa ada yang kontrol, tidak akan bicara terlalu jauh dalam satu hal, karena ada kamera. Kamera itu milik publik intinya. Suatu saat qadarullah misalkan viral, ini bermasalah, jadi masalah hukum manusia. Maka dengan adanya kamera ini, saya membatasi hal-hal yang sifatnya sensitif, kan begitu. Kalau tidak ada ini mungkin kita ngobrol seperti ngobrol biasa, kan gitu. Sama pejabat juga diawasi oleh CCTV, diawasi oleh segala macam. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah tidak ada, CCTV udah bisa dikadalin, tutup pakai permen karet, beres itu. Saya pernah lihat film, ada agen itu spionase itu karena dia tahu dia agen, pasti ada yang buntutin. Itu di ruangannya ada orang masang CCTV di tempat penginapnya gitu, itu tuh pakai permen karet, beres urusan. Apalagi banyak sekali kasus terjadi CCTV itu hilang kalau kejadian. Banyak sekali CCTV yang dikabarkan hilang setelah kejadian itu menjadi viral. Contohnya KM50 itu belum beres itu, hilang CCTV ini, rusak. Sempat juga tuh kasus kemarin tuh siapa si Barada itu ya, itu juga sempat hilang CCTV ini. Cari-cari ketemu akhirnya. Ketemunya di servis harddisknya CCTV baru ketemu. Ini fakta persidangan ini, bukan gosip, fakta persidangan. Ketemunya di servis CCTV, ada itu filenya. Dan itu melibatkan pangkat-pangkat itu yang itu ya kan, wal iyazubillah. Jadi memang itu kalau kita lihat perspektif Al-Qur'an, kenapa orang banyak melakukan pelanggaran, kemungkaran, itu tidak takut sama Allah, itu khosyah. Maka puncak dari ilmu agama kita itu harus melahirkan rasa takut kepada Allah, khosyatullah. Dan itu ciri orang beriman. Waladina amanu asyaddu
Hubban lillah dalam ayat kemudian khasyah. Asyadu khasyah. Orang yang paling takut kepada Allah. Itu orang beriman. Takut kepada Allah. Ya. Kalau orang sudah hilang takutnya sama Allah, ya siapa lagi yang dia takutin? Ya. Allah aja tidak takut, apalagi korupsi kan gitu. Ke Allah saja tidak takut, apalagi korupsi. Jadi kita baru satu hadis ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita semua melebihi ibu kita dan diri kita sendiri. Ya. Dan yang kedua adalah kehebatan berdoa dengan Asmaul Husna. Silahkan dengan Arhamur Rahimin, silahkan dengan Ya Rahman Ya Rahim dalam berdoa, silahkan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, silahkan juga dengan Ya Ahad Ya Somad atau Al-Ahadu As-Somad. Itu adalah ismul azamnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.